Non-farm payroll ternyata dirilis dengan angka yang secara angka memang mengejutkan karena dirilis dengan angka 216.000. Tapi kalau Anda ingat dengan skenario yang kami susun kemarin, ternyata tidak terlalu menakutkan. Dan ini ulasannya. Ya, jadi faktor penggerak market untuk saat ini ada dua hal yang tercatat atau setidaknya terlihat di waktu hari Jumat kemarin, yaitu data non-farm payroll, lalu kemudian dengan komponen-komponennya, dan juga data ISM Service PMI. Ini persis dengan apa yang sempat kita bahas di hari Kamis dan juga hari Jumat waktu live streaming. Jadi kemungkinan potensinya adalah market sebetulnya masih mengharapkan terkait dengan pemangkasan suku bunga dari Fed, dan saya tidak melihat ada perubahan yang signifikan. Walaupun kalau kita kaitkan dengan data non-farm payroll kemarin, datanya relatif lebih baik daripada ekspektasi. Bayangkan, ekspektasi 170.000, ternyata angkanya dirilis dengan 216.000. Tapi angka berikutnya adalah yang mendukung terkait dengan tingkat upah yang juga mengalami kenaikan dan juga tingkat pengangguran yang relatif lebih rendah. Dalam hal ini tidak rendah-rendah amat, tapi dia bertahan di angka 3,7%. Padahal ekspektasinya adalah mengalami kenaikan di 3,8%. Ini mengingat dengan data job openings yang menunjukkan adanya indikasi bahwa lowongan pekerjaan ataupun lapangan pekerjaan relatif berkurang. Nah, tapi ada hal yang cukup menarik di sini. Angka tingkat partisipasi kerja cenderung turun. Jadi itulah yang menyebabkan kalau kita telah lebih lanjut, data non-farm payroll di hari Jumat, komponen-komponennya tidak mendukung terkait dengan penguatan yang lebih lanjut. Dan ternyata unexpectedly saya ternyata melihat di sini non-farm payroll-nya yang ditulis bukan data bulan Desember, melainkan data bulan November. Ya, ada sedikit lag di situ. Tapi lalu kemudian dibantai dengan data ISM Service PMI di malam hari. Nah, sebetulnya kalau misalkan kalian lihat dengan kondisi respon market, waktu nulis data non-farm payroll, itu persis dengan apa yang kita perkirakan, yaitu skenario nomor 2. Dan itu kaitannya dengan angka yang relatif berada di kisaran 200 sampai 225.000. Jadi, kalau misalkan pertanyaannya kenapa dolar lalu kemudian berbalik turun, emas yang tadinya sempat turun ke 2024 tiba-tiba berbalik naik ke 2065, jawabannya adalah karena skenario-nya dia hanya bertahan sekitar 5-10 menit pertama. Dan hasil, begitu mereka meninjau ulang terkait dengan data ataupun komponen data yang ada, ternyata tidak semenakutkan itu dan akhirnya berbalik dengan potensi rebound yang terjadi di pasar. Nah, sementara yang kita harapkan untuk membuat market setidaknya merespon lebih reaktif sampai after data, yaitu dari skenario nomor 3, yaitu kaitannya dengan harapan di atas 230.000. Jadi secara keseluruhan, menurut saya ini masih kondisi normal. Dan ingat, Federal Reserve itu tidak hanya merespon kebijakan berdasarkan satu titik data saja, melainkan harus ada beberapa data. Dan di video short yang sempat kami tampilkan secara terpisah, apa yang akan menjadi sentimen ataupun pendorong sentimen market di tahun 2024, terutama kuartal pertama sampai kuartal kedua 2024, yaitu kaitannya kurang lebih adalah salah satunya dari bank sentral, yaitu terkait dengan suku bunga. Dan di kuartal pertama Januari sampai bulan Maret, itu berarti kita harus menunggu sampai 3 data non-farm payroll. Katakanlah data kemarin adalah yang pertama, berarti kita masih punya 2 bulan ke depan untuk melihat data sampai at least bulan Maret. Dan pertemuan yang paling penting adalah di bulan Maret, di mana market sampai saat ini masih mengharapkan terkait dengan pemangkasan suku bunga. Walaupun angkanya kurang lebih turun ke level 60% pasca rilis data non-farm payroll kemarin yang relatif kuat. Nah, angka ini turun karena sebelumnya ekspektasinya 64%, bahkan 1 minggu sebelumnya itu pernah diharapkan 72%. Jadi kalau melihat dari angka ini, sebetulnya masih ada harapan lah untuk melakukan pemangkasan dimulai bulan Maret. Nah, tentunya yang juga harus kita garis bawahi adalah pertemuan bulan Januari. Di tanggal 31 Januari juga akan ada pertemuan FMC yang diperkirakan akan tetap mempertahankan suku bunga. Nah, tapi garis besarnya adalah pertemuan di bulan Januari jangan melihat terkait dengan pemangkasan ataupun dipertahankan suku bunga. Melainkan Anda harus cek dengan konferensi persnya Powell. Dalam hal ini, apakah terkait dengan potensi pemangkasan suku bunga tersebut diulas kembali atau tidak. Nah, sementara dot plot itu baru akan rilis di bulan Maret. Jadi mungkin seperti clue yang dilakukan atau yang disampaikan oleh Powell bahwa di pertemuan Desember yang lalu, kemungkinan mereka mulai mempertimbangkan, garis bawahi, mulai mempertimbangkan terkait dengan pemangkasan suku bunga di pertemuan berikutnya.
Artinya, tidak akan ada pemangkasan di bulan Januari. No, itu bukan yang diharapkan market. Tapi market memperhitungkan di bulan Maret. Dan itu pun akan sangat bergantung kepada data non-farm payroll 3 bulan ke depan. Bulan ini, Januari, Februari, Maret, dan data inflasi. Dan minggu ini kita akan lihat data inflasi tersebut baru akan dirilis di hari Kamis. Jadi teman-teman hati-hati dengan menafsirkan berita. Yang jelas, dalam dot plot di bulan Desember, sangat tercantum bahwa kemungkinan tahun 2024 memang Fed ada rencana untuk memangkas suku bunga. Cuman mereka belum tahu berapa besar yang akan dilakukan oleh Fed. Sejauh ini ekspektasi pasar adalah sebesar 135 basis point. Dan itu semua bergantung kepada data ekonomi. Jadi kita masih harus menunggu, sabar menunggu terkait dengan apa yang akan terjadi di beberapa minggu ke depan. Nah, kaitannya dengan harga minyak. Apa yang membuat harga minyak bergerak? Dalam 1 minggu terakhir tercatat kita selalu dibenturkan dengan kepentingan geopolitik, lalu kemudian juga data inventory. Nah, kali ini saya rangkum dengan singkatnya. Positif yang membuat pergerakan harga minyak cenderung naik adalah kaitan dengan ketegangan geopolitik di Laut Merah. Diawali dengan aksi serangan tentara militan Houthi terkait dengan pasokan ataupun kapal pemasok minyak yang melewati Laut Merah. Dan itu akhirnya mendapatkan respon dari Amerika yang memberikan ancaman lebih lanjut. Kalau mereka tidak menghentikan serangan tersebut, maka mereka siap-siap menghadapi konsekuensi serangan balik dari Amerika. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait dengan konflik yang berpotensi meluas. Itu yang juga dikhawatirkan oleh beberapa pihak, termasuk kalau melibatkan Iran. Dalam hal ini, tentara militan Houthi itulah dicurigai di backing ataupun didukung oleh Iran. Jadi kalau misalkan itu yang terjadi, yang dikhawatirkan adalah Selat Hormuz akan diblokade oleh Iran dan akhirnya rute untuk pemasokan minyak global itu akan terhalangi kembali. Dan itulah yang mengakibatkan kemungkinan pasokan akan terganggu. Sementara itu, yang ketiga adalah harga minyak yang relatif sebetulnya sudah relatif rendah. Ya, beberapa waktu yang lalu, 1 atau 2 minggu terakhir, berada di level $69-68, dan itulah waktu yang tepat untuk harga minyak terdorong naik, apalagi dengan pernyataan-pernyataan dari para pembuat kebijakan dalam hal ini adalah terkait dengan OPEC+. Ya, Arab Saudi menyatakan bahwa mereka masih akan terus menggempur pasar dengan memangkas produksinya. Walaupun, kenyataan yang lain adalah ini yang membuat pasar negatif, yaitu kaitannya dengan pasokan yang lebih besar dari produsen-produsen di luar OPEC. Tentunya supply yang melimpah akan cenderung membatasi pergerakan ataupun kenaikan harga minyak. Yang kedua adalah faktor melambatnya ekonomi global, sehingga menambah ketidakpastian tentunya. Nah, kemudian kondisi ini juga diperparah dengan konflik yang mungkin akan terjadi antara produsen di OPEC dengan dalam ini adalah negara besar, yaitu Amerika. Ya, kita belum tahu perkembangan lebih lanjutnya seperti apa, tapi akan ada kepentingan saat mereka harus menghadapi tentara militan Houthi sambil menekan inflasi. Artinya kemungkinan mau tidak mau mereka akan mengguyur ataupun membanjiri market dengan pasokan yang melimpah. Supaya apa? Supaya saat mereka melakukan perang ataupun memerangi tentara Houthi, setidaknya harga minyak tidak melonjak terlalu jauh. Tapi secara teknikal, ya, ini adalah kesempatan yang harusnya kita akan melihat segera 75, 77, atau bahkan level $82. Ya, saya perkirakan mungkin 1 atau 2 bulan ke depan. Ini kaitannya juga dengan kondisi China. Lagi-lagi, China yang akan menjadi pemicu pergerakan utama. Tapi sampai saat ini, kelihatannya ekonomi China sendiri masih tetap bermasalah. Dan kita harus melihat data inflasi China untuk minggu ini. Jadi, fokus utama untuk minggu ini ada 2 hal, 2 data ekonomi yang besar, yaitu terkait dengan inflasi dan data GDP. Inflasi sendiri akan dirilis untuk 3 kawasan, yaitu dari Tokyo, kemudian dari China, dan dari Amerika. Walaupun garis besarnya semua akan tertuju pandangannya kepada Amerika, karena mereka sedang mengukur apakah ada potensi bahwa Fed segera melakukan pemangkasan tersebut dan berapa besar, dan juga kapan dimulainya. Nah, sampai saat ini, ekspektasinya adalah pemangkasan 135 basis point di tahun 2024 total, lalu kemudian dimulainya di bulan Maret. Jadi kalau misalkan data inflasi Amerikanya dirilis lebih kuat, maka itu akan menekan ekspektasi tersebut. Nah, artinya kemungkinan mungkin pemangkasannya tidak 135 basis point, melainkan mungkin 100 atau bahkan di bawah 100 basis point. Di mana sampai saat ini dot plot Desember menunjukkan Fed hanya memungkinkan 75 basis point. Cukup menarik. Tapi yang jelas, pertanyaan berikutnya adalah apakah ini akan menggeser ekspektasi tersebut dari bulan Maret menuju bulan Juni kembali atau tetap dengan ekspektasi bulan
Maret. Dan nantinya kita harus bandingkan dengan CME Fed Watch Loss yang so far masih berada di angka 60%. Yang kita khawatirkan atau market khawatirkan, kalau data inflasi tersebut melonjak lebih tinggi, maka kemungkinan peluang untuk pemangkasan di bulan Maret itu turun ke 50%. Kalau itu yang terjadi, strong dollar. Dan kemungkinan emas ataupun pasar saham ataupun bahkan currency lain akan berpotensi tertekan. Nah, sebaliknya, kalau inflasi China yang muncul, ternyata mereka berharap inflasi ini akan relatif lebih rendah. Kenapa? Karena market akan berharap itu akan menjadi faktor dorongan atau tekanan terkait dengan ekspektasi stimulus yang akan dilakukan. Salah satunya adalah pelonggaran kebijakan moneter dari PBOC. Pemangkasan suku bunga, of course, itu yang diperlukan untuk memicu tingkat permintaan domestik supaya ekonomi China kembali tumbuh. Dan terakhir adalah GDP dari Inggris. Tentunya dengan GDP yang relatif berada di atas 0, maka kemungkinan Inggris terhindar dari resesi. Dan so far, 2 kali data terakhir menunjukkan data GDP cenderung mix. Pernah negatif, lalu kemudian kembali di atas 0%. Dan minggu ini, kita akan lihat data tersebut apakah kembali di bawah 0 atau di atas 0. Kalau ada indikasi di bawah 0, maka kemungkinan sulit untuk mengharapkan BOE melakukan kenaikan suku bunga. Dan itu berarti tekanan untuk pound sterling. Sementara kalau misalkan data GDP-nya relatif kuat, atau bahkan lebih kuat dari ekspektasi, kita mungkin bisa berharap bahwa BOE masih cukup terbuka untuk melakukan kenaikan kembali. Apalagi inflasinya masih bertahan di area 4 ataupun 3%. Jadi ini yang akan memicu pergerakan market untuk minggu ini, termasuk pernyataan dari Presiden ataupun Ketua ataupun yang kita sebut dengan Gubernur Bank of England.